membangun usaha liquid sebagai expat. Nah, ini saya akan sedikit banyak berbicara di sini. Pertama, pastikan usaha Bapak Ibu liquid. Itu dulu tadi. Mungkin kita ada uang 50.000 rial misalnya, gitu ya. Nah, bagaimana 50.000 rial ini total ya, total 50.000 rial ini mungkin biaya hidup kita bisa sampai 2 tahun misalnya gitu. 50.000 rial selama 2 tahun. Nah, kita mau usaha yang liquid, fleksibel, perputaran uang cepat, bisa dikelola jarak jauh. Misalnya seperti itu. Bapak Ibu mau 50.000 rial ini, kalau kita buat usaha, cepat cairnya, kalau kita lagi butuh duit. Kira-kira gitu ya. Jadi saya bukan kayak orang-orang di mana dia membagi 50% buat kebutuhan, 30% buat keinginan ya, beli ini, beli itu, jajan, 20% investasi. Saya bukan mazhab itu. Tapi mazhab saya ialah pastikan kita punya dana cash. Itu dulu. Untuk kehidupan kita. Selama setahun atau 2 tahun gitu ya. 50.000 rial lah tadi contohnya. Nah, kita apa nih? Kita pikirin. Bisnis apa sih yang liquid gitu? Yang uangnya tercair, oke lah saya kasih 10.000 rial buat emas, beli emas segala macam. 10.000 rial buat reksadana, investasi di perusahaan orang lewat aplikasi reksadana ya. Nah 30.000 rial lagi ya saya tetap simpan misalnya. Atau ya model-model kecil-kecil lah. Ini bisa Bapak Ibu bisnis usaha jasa titip. Nah, mungkin banyak kenal orang-orang kaya di Indonesia. Bisa tuh Just Tip parfum ya. Oh ribuan rial harganya, naikin 1.000 lagi buat untung kita. Nah, lumayan tuh. Kemudian e-commerce, menjadi dropship atau reseller. Itu bisa juga. Jadi kita buat website ya, buat website. Terus ya bisa juga kita jual barang kita sendiri. Misalnya setelah hasil riset kita tadi dengan kehati-hatian, oh saya mau menjual alat-alat AC karena kedepannya ini bakal butuh banyak AC. Itu ada tuh PMI ya, saya nggak tahu dari mana PMI-nya. 10 tahun lalu dia menjadi PMI, sekarang dia punya usaha spare part AC di Solo nggak salah saya itu. Jadi dia bangunnya itu dengan uang hasil kerjanya, dengan ada teman, pelan-pelan, jualan online segala macam. Nah, sekarang padahal itu dalam gang loh, ada tuh di YouTube saya lihat. Nah jadi pikirkan dulu barang apa, terus nanti mungkin stoknya ada di Indonesia, pastikan ada orang kepercayaan di sana, terus kita berbisnis secara online, kita buat website, kita jualan gitu ya, kita lakukan Google Ads, Facebook Ads segala macam. Nah kemudian yang ketiga bisa jasa digital. Nah, kalau kita seorang akuntan misalnya, kita bisa tuh buka website, portofolio kita ada. Nah kita bisa menjadi akuntan konsultan buat para perusahaan yang butuh laporan keuangan misalnya, atau kita seorang ustadz. Nah itu bisa juga. Ada saya menemukan suatu website namanya itu tafsir apa gitu, saya lupa, tafsir web. Nah di situ dia berbagi ilmu tentang tafsir dari kitab-kitab ini, kitab tafsir lah. Sederhana aja pembahasannya. Ya mungkin ustadz-ustadz kita yang lagi kuliah bisa sekaligus atau yang di kuliah umum yang bukan agama bisa juga uh, invest di hosting dan juga domain 3 juta untuk 3 tahun misalnya. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa membuat konten-konten digital. Misalnya membuat e-book gitu ya, membuat e-book tentang uh, bagaimana uh, mempelajari bahasa Arab Amiyah atau mempelajari bahasa Arab Qurani gitu ya. Tetapi di website itu ada juga konten-konten yang sifatnya mendidik juga. Seperti tadi tafsir atau asbabun nuzul dari suatu surah itu. Nah, dijelaskan. Jadi sekali dari dua pulau terlampaui. Kita bisa sharing ilmu, kita bisa mendapatkan uang itu dari mana? Nah, tadi yang saya bilang, yang tafsir itu tadi ya, dia buat e-book, terus di website itu dia jual e-booknya. Nah, jadi kita jual buku lah di situ. Hasil pemikiran kita tentang ilmu kita, yang ada kita skillnya ya. Tadi yang di awal-awal penjelasan juga ada saya singgung. Nah, jadi kita bukan ngemis juga. Ada e-book yang kita jual. Nah, ada e-book yang kita jual untuk keberlangsungan website sebagai donatur lah gitu. Jadi bilang. Tapi kita ada menjual jasa kita yaitu bukunya itu, e-booknya. Itu bisa juga. Kemudian produk digital lain tadi nih, kita buat kursus atau kursus. Traffic website kita banyak nih. Nah, kemudian e-book kita laku. Nah, kita bisa buat kursus.
Apakah itu kursus bahasa Arab misalnya, atau kursus lainnya. Ini bisa dijual berkali-kali. Kemudian ini selanjutnya ialah jangan bakar uang, tes pasar dulu, baru eksekusi. Istilahnya itu fake it before you make it. Fake it before you make it. Jadi kita pancing dulu pasarnya. Produknya belum ada, tapi kita mau lempar umpan. Misalnya Bapak Ibu ada yang lulusan telekomunikasi lah. Ini saya ada buat alat 6G. 6G. Orang saat ini masih 5G. Tapi kita nemuin 6G. Produknya belum ada. Tapi kita lempar nih ke pasar. Ada yang mau beli nggak? Wah, banyak nih yang kirim pesan, email, WhatsApp ke kita. Artinya valid ide kita. Barulah kita buat. Tadi fake it before you make it. Setelah pasar ada, baru kita buat produknya. Artinya suara masyarakat atas kebutuhan produk itu banyak gitu, dan tersedia pasarnya. Jadi cari pasar dulu sebelum menjual produknya. Jangan produk dulu baru nyari pasar. Ngos-ngosan kita, capek, keburu habis duit kita dalam operasional. Nah, jadi pelan-pelan riset kompetitor, buat ya di Instagram. Kalau cuma Instagram, ya kalau misalnya produk-produk murah bisa di Instagram aja, atau di TikTok, Facebook. Kalau mau lebih profesional, kita buka website, buat website, kemudian di LinkedIn dan lain sebagainya. Tawarkan pre-order. Jadi nggak perlu banyak modal kita. Eksekusi yang ramping, mulai dari skala kecil, kemudian pisahkan nih rekening PT, usaha, dan juga pribadi. Wira usaha itu maraton, bukan sprint. Ya, jadi ya, mulai dari yang kecil-kecil. Kita validasi ide, konsisten. Ini adalah kendaraan tercepat Anda menuju kebebasan finansial. Nah, tadi saya bilang, kita ada target 10 tahun lagi balik ke Indonesia dengan usaha yang udah stabil, pastinya dengan ide-ide yang udah kita pertimbangkan, dengan modal 2M misalnya. Ya, itu memang hukum ekonomi ya. Kalau kita mau hasil ikan yang besar, umpannya juga harus besar. Itu pernah saya alami juga. Nah, tapi kalau cuma kecil-kecil, ya at the end bakal besar, tapi ya kecil dulu. Sampai nanti kayak pohon ini, gitu. Kaidah dalam bisnis. Nah, ini ada juga ini. Inilah yang akan saya sharing berdasarkan pengalaman saya dalam berbisnis. Nah, pertama, usahakan bisnis yang dekat dengan kita. Pengalaman, resources. Contoh. Di sini kita di Saudi. Nah, di Saudi ini saya bekerja sebagai engineer atau sebagai supir atau sebagai apalah. Nah, usahakan bisnis kita itu ya sekitar itu. Masalah supir. Oke, kita supir. Kita ada pengalaman. Bawa mobil. Ini saya ada duit 50.000 rial. Saya beli mobil GMC second. Salah gitu ya. Nah, terus saya buat website, saya buat akun Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Membuka jasa taksi online, untuk kebutuhan private jamaah umroh atau jamaah haji. Nah, jadi sekitar itu. Yang kita ada resources. Tadi resourcesnya itu ialah modal 50.000 rial, GMC, dan lain sebagainya. Pengalaman kita. Tadi jangan jauh-jauh. Nggak ada pengalaman buat bak lele, ikut kita. Bisnis lele. Padahal itu jauh di sana di Indonesia. Nggak bisa kita kontrol. Apalagi di awal-awal bisnis. Kecuali, nah ini poin kedua. Pastikan memiliki resources, network, skill, capital yang cukup. Nah, oke lah, kita nggak ada pengalaman, kita nggak ada skill, tapi kita ada capital dan network. Ini penting juga. Network ini bisa teman kita, teman yang emang verified, yang kita tahu akhlaknya gimana, bagus lah orangnya. Dan kita punya capital, kita punya modal. Nah, itu bisa tuh kita mencoba berbisnis. Tapi temannya ini yang punya skill juga. Jangan yang entah barantah ajak bisnis. Misalnya teman kita ini, contohnya tadi yang PMI yang ini ya, yang pulang dari negara orang, kemudian dia berbisnis spare part AC, itu bukan dia nggak ada pengalaman tentang itu. Tapi dia diajak temannya. Nah, jadi itu network kita dalam kehidupan ini juga harus kita kembangkan. Punya teman yang mengetahui tentang sesuatu, punya skill. Nah, itu yang menjadi roda kita juga untuk bergerak bersama. Kita punya capital yang cukup ya. Kalau nggak cukup, sebaiknya jangan. Mati di jalan. Nah, pastikan itu sudah terencana dengan baik.
Dan yang ketiga, pastikan partner memiliki rekam jejak yang baik. Ini tadi saya bilang, rekan kerja harus yang kredibel dan waras. Kadang teman ini gak waras juga kadang. Ini saya punya pengalaman juga terkait startup digital. Jadi saya ada website namanya Inventora. Nah ini nyambung nih pengalaman resource-nya kebetulan alhamdulillah dapat. Tapi rekam jejaknya nih yang partner ini kurang. Inventora itu berasal dari inventor, penemu gitu. Nah, saya buat website Inventora untuk ngumpulin ide-ide, ngumpulin inovasi-inovasi untuk nanti diproduksi secara massal ke pabrik-pabrik gitu. Kan banyak tuh ide-ide di Indonesia ya. Ya udah menjadi paper, hanya berkas, tidak sampai ke lantai produksi. Nah, rencananya gitu. Tapi resource saya nggak ada, pengalaman saya nggak ada. Pengalaman saya dekat ke profesor ini, dekat ke dokter ini, dekat ke pabrik ini, itu nggak ada. Kemudian juga partnernya ini agak-agak gitu lah ya. Jadi website yang udah kita bangun, karena terjadi sedikit perselisihan, di take down-nya lah isi website. Nah, kan karena saya nggak ada skill dari itu, ya saya ada teman tadi itu, tapi kurang. Ya, terakhir ya sudah, dia ambil itu. Seharusnya kan kalau waras kan kita duduk sama gitu kan, ini saya mau keluar nih dari kerjasama ini. Nah, terus berapa sih dibayarin nih hasil kerja saya membuat website ini? Maksudnya teman saya gitu kan, saya bayarin karena dia udah buat website. Ya, bagusnya kan seperti itu. Jadi pastikan partner itu yang bagus. Dan keempat, pantau perkembangan bisnis setiap bulan, jangan terlalu percaya sebelum memantau langsung. Ini banyak juga terjadi nih. Orang kerja yang jalanin bisnis, abangnya misalnya, abang kandung, percaya memang, tapi nggak ada skill, nggak ada apapun, hanya disuruh jalankan, ya habis. Itu kejadian juga, saya dengar langsung dari orangnya. Dia bangun bisnis ini, dikasih ke abangnya untuk jalankan, habis, efisien. Makanya kita harus pantau perkembangan bisnis itu minimal setiap bulan. Jangan terlalu percaya dengan kata karyawan, dengan kata partner kita. Pastikan kita terjun langsung, lihat mata kepala, jangan santai-santai di awal-awal. Pastikan itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, jika partner, dipastikan jelas kesepakatannya. Bahkan sampai membahas bagaimana jika usaha tutup atau di antara kalian itu exit. Nauzubillah. Pastikan hitam di atas putih itu jelas. Founder agreement namanya. Kesepakatan para pendiri. Ini penting juga teman-teman. Di awal-awal kita bicara pahit-pahit dulu. Ini kalau kita tidak sepakat dalam satu hal dan salah satunya mau exit, bagaimana pembahasannya? Harus kita bahas. Lalu kita usaha berpartner. Pembagian sahamnya gimana? Itu saya ada buat itu Word ya, MS Word. Template founder agreement. Hasil tadi itu. Hasil kerjasama sama partner itu. Nah, jadi semuanya berdasarkan pengalaman. Teman-teman bisa ambil ibrah dari situ. Itu saya buat founder agreement. Nah, ini ide-idenya saya ingat ini. Saya buat template itu, kemudian saya buat video YouTube penjelasan dari founder agreement itu ya. Saya buat rekaman YouTube, screen recorder. Terus saya share ebook itu, saya jual, laku. Nah, itu bisa tuh teman-teman lakukan sebagai bisnis. Teman-teman punya ilmu, ditulis ilmu itu di suatu MS Word gitu, paper, jelasin. Nah, dijelaskan, ini buat video, sebarkan ke YouTube. Nah, catatan tadi itu bisa teman-teman jual. Lumayan, 150.000 masuk. Ya mungkin kalau di total-total di bawah 10 juta lah. Nah, itu harus teman-teman pastikan ya. Hitam di atas putih, kesepakatan jelas, yang indah-indahnya ditulis, yang nggak indahnya juga ditulis. Itu adalah sesuatu yang penting.